Hai, perkenalkan, nama saya Aminuddin Hanif Sefani, atau yang bisa dipanggil dengan sebutan Udin. Aku adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2018 di Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Di video kali ini, aku akan mewawancarai beberapa orang tentang harapan mereka dengan bergantinya tahun. Ya, kita tahu sendiri kan, tahun 2020 ini adalah tahun yang berat dan buruk untuk dijalani banyak orang. Sebelum masuk ke videonya, inilah cuplikan flashback mengapa tahun 2020 ini sangat buruk. Dagangan kerupuk ubi miliknya tak lagi bisa diandalkan. Dilakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pasar Senen, Jakarta Pusat sepi pembeli. Usaha kecil menengah ikut merasakan dampak merebaknya pandemi COVID-19. Prognos perekonomian Indonesia tumbuh melambat hanya 5,02%. Hari Raya Idul Fitri masih terpancar dari Rusia dirawati pelaku UMKM di Jember, Jawa Timur. Masa pandemi corona menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga terkontraksi sebesar 3,49% secara year on year. Adalah new normal untuk ekonomi Indonesia 2020. Pajak sulit diungkit, COVID-19 mengintip, utang jadi jalan pintas. Banyak sekali perubahan yang dialami saat pandemi COVID ini, khususnya di Indonesia. Dari sektor ekonomi, kita lihat di video sebelumnya, banyak berita yang beredar bahwa ekonomi di Indonesia ini mengalami penurunan pesat. Berikut beberapa narasumber yang saya wawancarai yang terdampak dari COVID-19 ini, khususnya di bidang ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazruddin Arsad, umur 42 tahun, status di keluarga kepala rumah tangga. Adapun pekerjaan saya sebagai pedagang kecil di Pasar Beringin, Kota Singkawang. Tentang penghasilan selama pandemi COVID ini terjadi di Indonesia, sangat-sangat jauh penurunannya. Suka duka bekerja di dalam pandemi COVID-19 ini, jujur saja ya, sukanya nggak ada ya, dukanya yang banyak. Dampak ekonomi sangat berdampak dalam tatanan keluarga, ekonomi masyarakat, dan keseluruhannya. Terutama saya pribadilah yang merasakan. Harapan saya di tahun 2021 ini, semoga pandemi COVID ini berakhir dan ekonomi berjalan dengan semestinya, lancar, tidak seperti sekarang yang amburadul, hancur-hancuran, tidak kerja susah, kerja pun susah. Yang ada hanya menanggung beban, utang piutang. Pesan untuk kepada masyarakat, khususnya masyarakat Singkawang dan umumnya masyarakat seluruh Indonesia, kita sama-sama berdoa pandemi COVID-19 ini segera teratasi dan berjalan normal sebelum terjadinya pandemi COVID. Kita ikut aja aturan pemerintah, apa keputusan pemerintah, aturan main pemerintah, bagaimanapun kebijakan dan keputusan itu ada di pemerintah. Kita sebagai pedagang hanya bisa bekerja sama dalam hal ketertiban dan kemajuan Indonesia, negara Indonesia pada umumnya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Harapan saya kepada pemerintah, semoga pemerintah ini bersikap adil, bijak, membuat suatu keputusan yang tidak memihak ke pihak manapun. Dan kepada saya sebagai pedagang kecil di Kota Singkawang, berharap kepada pemerintah agar menggalakkan ekonomi perdagangan khususnya supaya berjalan dengan lancar, harga yang stabil, perputaran uang yang stabil, hingga pendapatan masyarakat juga stabil. Buatlah aturan dan kebijakan yang memihak pada masyarakat, khususnya masyarakat kecil.
Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya aku mohon maaf, kekurangannya pun mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2020 ini merupakan tahun yang sangat pahit untuk masyarakat di dunia, khususnya di Indonesia. Mengapa saya bisa bilang begitu? Ya karena semenjak masuknya COVID-19 ini pada bulan Maret, kehidupan di dunia, khususnya di Indonesia, sangat berubah. Dari sistem pendidikan yang memaksa kita untuk belajar secara online dan sistem ekonomi yang semakin menurun. Saya berharap di tahun 2021 ini COVID-19 segera berlalu dan kehidupan akan berjalan secara normal. Dan jangan lupa untuk kalian di luar sana untuk mematuhi protokol kesehatan. Saya Aminuddin Syarif Sofani undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.